Drum kekuatan surgawi bergema di seluruh dunia, mengguncang segala arah, Raja Keputusasaan. Setiap kali guntur bergema ke segala arah, itu cukup untuk menyebabkan lebih banyak bekas luka di tubuh Piti, dan sutra biru yang diubah menjadi ular piton beracun dari mayat itu dihancurkan oleh Kaisar Bihai. Mulut berhati besi itu seperti gunung yang naik turun, membunuh. Tetapi bekas luka di sekujur tubuhnya membuatnya terengah-engah. Ngomong-ngomong, dia sudah lama tidak merasakan luka. Dia menatap Hua Daoru dengan lebih pahit, dan menggertakkan giginya. Bajingan kecil. Hao Tian tidak bisa menang, jadi kamu berani berdiri? Tanda seru. Hua Dao tidak berbicara sepatah kata pun, hanya kepalanya yang terangkat. Hari ini, dia bangga dengan darah naga yang mengalir di tulangnya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Itu adalah guntur lain yang mengguncang dunia. Cahaya pedang Qin Yichen mengerikan, dan bahkan naga guntur di belakangnya berubah menjadi bila guntur. Cahaya guntur itu keras dan bisa membunuh monster itu. Penyihir leluhur. Apakah itu luar biasa? Tanda seru. Komandan Iblis. Apakah dia pandai bertarung? Bukankah kamu mengatakan bahwa aku akan mati dengan menyedihkan? Ayo, ayo. Suara genderang perang membuat niat membunuh Qin Yichen semakin hiruk pikuk, dan juga membuat wajah Yantai lebih jelek. Untuk pertama kalinya, dia dipotong oleh seorang kaisar. Belum lagi kaisar, bahkan leluhur bayi darah, dia tidak peduli. Tapi hari perang ini benar-benar menakutkan. Bagaimanapun juga, ini diberkati oleh dewa perang yang diabadikan oleh para kaisar dari surga kaisar. Yang paling mengejutkan adalah bahwa meskipun sisa-sisa dari 10 dewa besar memukul drum mereka dengan roh yang tersisa, butuh waktu untuk melewati drum. Artinya, pisau pencuri tidak dapat menangkap aliran drum sama sekali. Kesempatan untuk membunuhnya. Tapi sekarang berbeda. Itu adalah gadis naga dari klan Huaxu yang menabuh genderang, dan mereka bekerja sama secara diam-diam. Saat menabuh genderang, hanya satu transmisi suara yang dibutuhkan, sehingga pisau pencuri dan tubuh roh jahat darah dapat memotongnya berulang kali. Hua Daoru menjadi semakin lemah, dan dia melihat mayat Sebi dengan kepala dicukur. Ular piton berbisa yang mengaum, melawan genderang dengan raungan setan. Kalahkan genderang itu. Biarkan dia memukul. Drum ini dipadatkan oleh para dewa perang dari segala usia. Betapa mudahnya untuk mengalahkannya. Dewa harus melihat apakah dia mengguncang dirinya sendiri sampai mati terlebih dahulu, atau biarkan kita mati dulu. Si Bizi dan Jiatai adalah pembangkit tenaga listrik dari era primordial, dengan vitalitas yang agung. Dan Qin Yichen tampaknya mengingat saat ketika drum perang perkasa surgawi pecah. Yang pertama diguncang hanyalah pemukul drum. Melihat sekeliling, sepasang mulut harimau halus Hua Daoru telah meledak, darah naga menetes, dan telapak tangan yang memegang pedang tidak bisa berhenti gemetar, dan tidak ada darah di wajahnya yang cantik. Ini membuat mayat Sebi menjadi garang dan ganas. Bagaimanapun, drum yang rusak ini diledakkan, dan tidak memiliki kekuatan untuk mengejutkan dunia saat itu. Melihatnya, Hua Daoru hanya bisa mengetuk bagian tepi yang belum patah. Bahkan Sebi Zui curiga bahwa bahkan menghancurkan drum yang pecah berkeping-keping tidak akan cukup untuk menghancurkan dia dan Piti sampai mati. Namun, kemewahannya lebih kuat daripada iblis mayat. Tetapi beberapa murid Raja Dewa Yue Gaoge sudah berdarah dari 7 lubang. Mereka hanya merasa bahwa setiap kali drum berdetak, hati mereka akan meledak. Apa yang membuat darah Qin Yichen semakin mendidih adalah pada saat ini. Dia melihat Putri Wenxing melarikan diri, mendukung Hua Daoru, dan bahkan menahannya. Biarkan aku yang melakukannya. Hua Daoru memiliki pedang stala terbalik, dan Putri Wenqing memiliki senjata perang paling maskulin dan mendominasi di antara semua senjata. Saya melihatnya menggunakan tombak perang sebagai stick drum. Wajahnya yang cantik terangkat ke langit, dan dia bernyanyi dengan indah. Di dunia ini, bukan hanya naga sejati yang tahu apa yang begitu indah. Qin Yichen mau tak mau melihat ke belakang dengan minuman manis ini. Mata Qin Yichen bergetar. Dia tidak menyangka bahwa kata-kata ini akan keluar dari mulut ranting emas dan daun giok yang telah dimanjakannya sejak kecil. Saya Ke Wenxing, putri Ke Yutian. Hari ini, saya menabuh genderang untuk suami saya. Putri Wenxing memiliki wajah yang tinggi dan cantik. Wajahnya penuh kebanggaan. Seolah-olah dia sangat percaya bahwa suatu hari, nama mereka akan diingat dalam sejarah, dan masa lalu akan bersinar. King menabuh genderang untuk suaminya, dan suaminya membunuh iblis untuk King. Perang, 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 bunuh, bunuh, bunuh. Dengan drum yang menggelegar, Qin Yichen hanya merasa bahwa ribuan orang kuat di sekitarnya runtuh, dan miliaran dewa berteriak dan mengguncang langit. Seolah-olah dia telah kembali ke era naga sejati. Dinasti dewa yang brilian itu meledak dari dunia. Apakah kamu tidak mengambil pedang ajaib dengan tangan kosong? Tanda seru. Ambil yang lain dan tunjukkan pada Lao Su. Qin Yichen tampak gila, dan cahaya pedangnya bahkan lebih ganas. Pedangnya terbanting bersama dengan drum. Kali ini, tubuh iblis paling kuat dari tebasan pedang semesta pecah dengan telapak besi, dan terperangkap dalam-dalam. Dalam daging. Tengah. Leluhur bayi darah juga menebas tanduk pemboman,
dan melihat pisau daging terbang secara horizontal, dan tanduk-tanduk itu juga retak dan hancur seperti batu bergulir gunung hitam. Sumpit kecil. Tanda seru. Tanda seru. Bingtai menjadi gila. Tubuh iblisnya sama sekali tidak sebanding dengan mayat. Saya melihat bahwa dia ditebas oleh bilah alam semesta. Murid iblis merah, dan otot lengannya menonjol. Itu langsung menjepit bilah Wukong, membuat Qin Yichen benar-benar tidak bisa menggambar pisau. Bahkan, hanya menggunakan otot-otot tubuh iblis untuk mengencangkan, bilah Wukong terdistorsi dan berubah bentuk, dan hampir hancur. Namun, guntur dan genderang perang melonjak lagi, langsung mengecilkan tubuh iblis yang bisa menghancurkan gunung dan sungai dengan besi, dan bahkan darah mengalir keluar dari mulut, membuat iblis bergerigi merah bahkan lebih menakjubkan. Bai Guanxing terdiam, tetapi kekuatan setiap pemboman membuat Sebi Corps marah, dan iblis itu mengaum dengan keras. Niat membunuh Qin Yichen mengejutkan langit, menyebabkan nenek moyang penyihir dan komandan iblis berdarah, yang membuat 4 penguasa istana Jin Ruyan ketakutan, dan mereka bahkan dibakar oleh drum yang menggelegar. Omong-omong, ini adalah pertama kalinya mereka melihat penyihir leluhur dan komandan iblis. Mereka dipukuli dengan sangat malu. Besinya berdarah, dan tanduknya telah dihancurkan. Apakah kamu melihatnya? Aisado Sebi Corps telah memudar, dan kekuatan iblisnya hilang. Komandan iblis memuntahkan darah, dan penyihir leluhur terluka. Luar biasa, luar biasa. Bahkan jika Jin Ruyan dan yang lainnya tidak memikirkannya, mereka bisa mengalahkan penyihir leluhur dan komandan iblis ke tingkat yang sama dengan sekelompok orang yang dibawa oleh putra Baize. Bahkan saat ini, semangat juangnya mengejutkan, dan tidak diketahui siapa yang akan mati. Itu tergantung pada darah siapa yang terkuras terlebih dahulu. Sepasang murid piton emas Jin Ruyan bersinar. Dia juga ingin secara pribadi mencoba menabuh genderang perkasa pada hari itu. Tapi bagaimana dengan Istana Iblis Kuno? Ada lebih banyak komandan Lik leluhur. Melihatnya, Putri Wenxing berdarah dari 7 lubang. Tombak pertempurannya hampir patah, dan tangan gioknya sudah berdarah. Tetapi dia dan Hua Daoru saling berpegangan, dan kedua wanita itu saling menembak dan pedang, dan mereka benar-benar menggambarkan keindahan dunia. Genderang perang tidak akan berhenti. Pertempuran tidak akan berhenti. Pada saat itu, Qin Yichen jatuh cinta pada istrinya, bergaung dengan rekan-rekan Taois dan orang kepercayaannya, dan bahkan membunuh saudara-saudaranya yang hidup dan mati bersama. Yuan Qi memberitahunya bahwa ada ruang kosong di ujung jalan. Bukan berarti semuanya kosong. Tetapi apa jalannya dan apa yang kosong? Qin Yichen sama sekali tidak bisa memahami alam yang dalam dan mendalam semacam ini. Dia hanya tahu bahwa pada saat ini, kecuali untuk kecelakaan pertempuran yang mengejutkan, tidak ada yang lain. Kecuali untuk membunuh penyihir leluhur komandan iblis. Dia tidak berpikir tentang itu.